Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani, di Zoom yang sama-sama kita cintai guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sebelah di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat. Kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian, marilah sama-sama kita juga membaca umul Al-Quran Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Hasani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Yang kedua, kita membaca umul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga peserta Al-Hasani, keluarga peserta Al-Hasani yang dalam keadaan sakit, semoga segera disembuhkan penyakitnya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas seperti semula kembali. Yang ketiga, kita membaca umul Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah sayyul lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal amala birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Bunda. Iya. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf saya izin off kamera karena lagi seliweran. Oh iya, iya Bu. Oke. Silakan Bu. Ibu, kita mulai ya Pak ya? Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini kita review materi ya. Iya boleh. Oke, ikut aja. Jadi kita akan membahas serba-serbi huruf. Iya, iya Bu. Silakan luruskan niat, luaskan niat Bapak Ibu. Langsung saja. Saya giris suara ini. Lagi batuk. Recording in progress. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, baca. Bapak Ibu, kita mulai ya sudah hadir 30 orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kita
terakhir membahas apa Bapak Ibu? Nah, kita evaluasi sebentar ya Bapak Ibu, biar sambil membenarkan bersama-sama, yaitu tentang serba-serbi li sama la ya. Ya. Jadi ada dua, ada serba-serbi la. Sambil kita benarkan bersama-sama la yang seperti ini, yaitu ada 4 jenis ya Bapak Ibu. La yang artinya tiada, tapi disertai dengan kata benda kata atau kata benda domah kain. Secara arti sama, tapi secara makna sedikit berbeda. Kalau ini mutlak, kalau ini tidak mutlak. Yang kedua, artinya tidak. Ini bisa tidak ada atau tiada. Tidak ketika disertai KKSAD normal. Kemudian yang ketiga adalah la yang artinya tidak. Ketika disertai dengan KKSAD mati. Satu lagi la yang tidak. Biasanya itu dia disertai dengan kata la-nya di sini tidak punya arti. Selanjutnya adalah serba-serbi li. Ada li yang dia Bapak Ibu huruf dia, sehingga artinya bisa apa? Bagi untuk. Ya, artinya bisa untuk, bisa bagi, bisa untuk, bisa bagi. Biasanya ini adalah disertai dengan kata benda. Jadi kata bendanya kasroh. Kasroh bisa kasroh atau kasroh kain. Kasroh kain. Tapi ada li yang dia disertai apa kemarin? KKSAD mati. Boleh KKSAD fathah dulu boleh. Ada yang dia punya arti apa kalau fathah? Kemudian ada juga yang li disertai KKSAD fathah tapi tidak punya arti. Tapi dia sebagai penguat ya. Biasanya disertai dengan kalimat atau kata negatif sebelumnya apa kemarin? Atau lam yakun. Lam yakun ya. Ma di sini, lam di sini artinya tidak. Tidak ya, artinya tidak. Kalau ini bukan tidak dalam makna arti, tapi tidak punya arti. Ya, baru di sini nanti akan disertai dengan ada kalimat selanjutnya. Kalau di sini li disertai dengan KKSAD KKSAD tidak punya arti, tapi dia sebagai penguat. Bisa sekali-kali, jadi artinya sekali-kali tidak akan gitu ya. Ininya nggak punya arti, tidaknya kan dari sini ya, bukan dari sini. Kemudian yang terakhir apa? Lihat disertai KKSAD mati. Di mana ketika dia itu berdiri sendiri adalah li, kalau di depannya ada wa menjadi wa, kemudian kalau depannya ada fa menjadi fa, kalau ada suma menjadi suma, tapi nulisnya gini ya. Artinya li yang tadinya harokatnya kasroh, ketika sebelumnya ada wa, ada fa, ada suma, dia berubah menjadi lam sukun. Yang dalam hal ini artinya adalah
gunakan sebelum kita membahas huruf yang berbeda lagi. Silahkan. 5 menit diamatin, didoakan. Mudah-mudahan nempel senempel-nempelnya, paham sepaham-pahamnya. Dititenin. Buati, namanya Buati. Ya Bu, Yang keempat ini dia KKS ada fathah juga. oh tulisan lupa KKS ada mati. KKS ada mati. Ya, terima kasih. Lupa mati ya. Bisa dibikin dalam satu lembar kertas tebal khusus huruf li sendiri, satu lembar lagi huruf la sendiri, beli pulpen warna-warni, semuanya mudah-mudahan jadi rekam jejak saksi Bapak Ibu semuanya berproses mempelajari bahasa penduduk Sunda. Jangan cuma di dalam hati. Apalagi hanya di angan-angan. Oh. Ini benar Buati. Megawati. Ya Bu Des, Tapi kalau la sukun itu di buku materi juga kan termasuk apa tuh Bunda, huruf yang mematikan ya Bunda. iya makanya kan KKS ada mati. Setelahnya. Ya, tapi asal muasalnya sebenarnya itu tuh li Ada Bu Des. ada lali gitu ya. Iya, Tapi artinya hendak lah. iya. Kalau di buku materi lam sukun kan Bu Des? Di dalam sukun Ya. ya. Lam sukun. Ya lam sukun itu dia nggak ada berdiri sendiri lam sukun begitu. Di depan itu nggak ada. Adanya pasti sebelumnya ada waw, ada fa, ada nah, asal muasal ada wa nggak ikut dan li. Kalian sudah. Nah, makanya lihat contoh ayatnya Bu Des yang di halaman buku materi 37. Penggunaan lam kan itu jadi fa ya'mal. Jadi kita tahu asal katanya ya Bunda. Oh ini dulunya lebih. Ya. Intinya gini aja. Kalau ada wa fa itu jadi ini lam sukun. Jadi nggak mungkin lam sukun itu di depan. Pasti ada huruf wa-nya, summa-nya atau fa-nya. Makanya di situ meskipun lam sukun sebelumnya ada titik-titik itu maksudnya adalah wa, fa atau sukun. Contohnya di situ apa? Fa. Kalau menurut saya. Nah, nah, mau lihat contoh li-nya? Udah kan ya? Tadi udah ada yang li yang mematikan. Ada kan kemarin contohnya? Udah alam 26 Ya, surat 65 ayat 7 kan? Ya. Artinya apa Bu Des? Artinya maka hendaklah Enggak yang coba, yang itu yang lam sukunnya. hendaklah. Nah, coba deh. Surat 65 kan? Ya ayat 65. Surat 65. Surat 65 Ayat 7. ayat 7. Nah, di situ kan li. Ya kan? Nggak ada wa-nya, nggak ada sumanya. Di situ langsung li. Betul nggak Bapak Ibu? Ya.
summa, sejatinya li. Gitu maksudnya. Seandainya itu di depannya ada wa, tapi jadi berubah jadi gimana bunyinya? Jadi li di sini artinya sama dengan lam sukun tadi, karena memang sejatinya dari itu yang sama, dari asal yang sama. Jadi nggak mungkin lam sukun itu di depan sendiri, tiba-tiba nggak ada fa, nggak ada itu dia lam sukun itu nggak ada. Bisa dibaca ya. Bisa dibaca, kecuali kalau alif lam ciri kata benda itu mah beda lagi ya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Insyaallah. Yaitu sama yang di buku materi halaman 37 itu Bu Des. Makanya kenapa titik-titik 3 kan, berarti lam itu enggak lam sukun itu. Jadi artinya hendaklah itu jangan terpengaruh dengan didepak kabar ya, karena terjemahannya hendaklah. Kan kemarin Bu Des bilang katanya agar di situ ya. Kalau agar beda lagi kan. Kalau ini hendaknya. Kalau iya, yang maksud saya ini itu artinya hendaklah. Karena ada yang bilang siapa ya? Kalau agar tuh yang ini link itu agar. Iya, kemarin pas saya menyampaikan ini ada yang bilang li-nya di Al-Quran artinya agar. Nah ini li ini hendaklah li di sini. Li yang di surat 65 ayat 7. Oke, silakan dibenarkan Bapak Ibu. Ingat ya, li artinya berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini ada 3 kelompok. Li yang huruf J, penggunaannya untuk kata benda, untuk kata benda yang dia mengkasrohkan kata benda. Kemudian li yang dia mempathahkan kata SAD, artinya supaya, agar, untuk. Ada li yang dia mensukunkan atau mematikan kata SAD. Nah, kalau ini mungkin nggak usah terlalu diingat, jarang. Cukup di ini aja. Contoh ayatnya juga nggak banyak, nggak punya arti. Kayak yang ini, yang simu kan juga nggak banyak ya. Cukup Bapak Ibu, kita lanjutkan. Iya. Silakan ya, serba serbi li, serba serbi la. Sekarang masuk ke serba serbi la. Dulu aja ya. La. Nah, ini juga sama. Ada la yang sejatinya dia huruf J, yang artinya adalah apa Bapak Ibu? Bagi atau untuk. Bagi atau untuk. Nah ini la yang huruf J kan kalau yang dengan kata benda itu pakainya li ya Bapak Ibu. Itu kan baru persetujuan loh, SKGB-nya belum. Ini adalah dengan kata ganti sebagai objek atau milik. Ini adalah kata ganti. Kapan la
berarti bagi atau untuk ketika dia dengan kata ganti yang sebagai objek atau milik. Bisa dilihat di tabel kata ganti sebagai objek atau milik. Ya, silakan dibuka buku materinya. Halaman berapa yang ada kata ganti sebagai yang dua kolom? 23. 22. Oke, silakan dibuka. Yang kata ganti sebagai objek atau milik sebelah kiri. Ya. Jadi penggunaannya nanti adalah lahu. Kenapa enggak lahi? Ada hu sama hi. Ada yang tahu kenapa lahu? Nah, lahu bukan hi. Kenapa pakainya hu kalau dengan lam? Ya, jadi penggunaan yang hi, hima, him, himna itu tuh ada syaratnya. Kapan menggunakan hi kalau sebelumnya kasroh? Kapan menggunakan hi kalau sebelumnya ya sukun? Jadi kalau alai kan ini ya. Alai kan ini ya. Alai itu kan ya. Alai. Kemudian karena ini ya sukun, maka dengan hi menjadilah alaihi. Alaihi gitu ya. Alaihi. Enggak ada alaiha, alaihu. Alaihu enggak ada. Adanya alaihi. Kenapa alaihi? Karena sukun ya. Kan gini ya, alaihi. Karena sebelumnya adalah ya sukun. Kemudian robbihi. Kenapa robbihi? Kenapa enggak robbihu? Nah, jadi pemilihan kapan hu, kapan hi ini ada ininya. Kapan memilih yang hi, hima kalau sebelumnya kasroh atau sebelumnya ya sukun. Dalam hal ini karena sebelumnya la berarti kasroh, maka menggunakan hu. Apalagi lahuma. Oke lah. Telepon jangan sampai juga. Kan sore-sore. Lahuma ya. Lahum kan gitu ya. Lahum. Kemudian laka misalkan ya. Dia boleh disetting. Yang paling sering itu laku ya. Seperti kalau yang lah disertai dengan kata ganti sebagai objek atau milik, maka di sini artinya adalah Ada kegiatan lain kan? Semua ini artinya bagian. Saya ditanya Bapak Ibu. Itulah yang pertama. Bismillah. Nah, ke rumah itu tidak bisa lama-lama. Jalan sampai. Itu namanya huruf jar. Tapi Kalau mau duduk ke motor. Lah yang disertai dengan macam-macam ya. Ada yang KKSAD normal. Tambah lagi. Ada yang disertai dengan KKN. Adalah yang disertai dengan huruf. Ada yang disertai dengan kata benda. Adalah yang disertai dengan kata ganti sebagai subjek. Nah, ini semua adalah yang artinya sunnah. Ada dua ini sebenarnya. Ada dua ini sebenarnya. Nanti bahasan satu lagi. Sementara ini dulu, yang lain dulu. Nanti kan ada yang disertai KKS di fathah, tapi sebenarnya yang menyebabkan fathah bukan la-nya. Saya ngebahas ini dulu. Ini artinya sunnah. Sunnah. Mari kita lihat surat 17 ayat 73. Surat 17 ayat 73. Ada apa di situ? Oh, Pak, ada 3 belum? Discontinue. Jadi ada di sini ya. La
ya. Ya. Ke laling berubah. Nah, dia geng ada kalau tak ada apa dia kan. Iya. Buat linggo kalau Allah tahu berubah kan buat linggo. Ini kakek satu normal. Awak sendiri kan cari dengan si Fauzi itu kalau kita mau kasih ya tuh, tapi di arsip tidak ada Bisa berbantu kalau normal. Jadi huruf la yang Kan itu dia lagi sini tuh. Dia pun di PPM. Publikasi progresi mau sinkronkan Jacinta. Kalau ada. ini aslinya adalah ada jurnal ini kan gini ya. Kalau tulisannya kan kalau yang akhir kan dari yang kemarin ini KPSA di apa? hukum lainnya. Apa punya? Ya. Ini KPSA di normal. Jadi namanya bukan kata tapi memang pronoun. PPM. Ketemu i misalnya. Merah jantung bersih-bersihkan itu ada apa nih? Asesor. Ya memang itu tidak Ada di grup dibuat dia apa tuh Amirul Mukminin. Kalau ada di WA, di chatting, di telepon, mohon respon. Di sini artinya apa? Agar Untuk ya, jadi itu dulu yang tadi kita pelajari. Bisa ditambahkan contohnya. Sekarang coba lihat 17 ayat 6. Nah, di situ juga ada ayat satu. Ayat ya normal kan? Ya, normal. Maka artinya apa? Tunggu. Kemudian kalau la ketemu dengan KKL itu juga sama, artinya tunggu. Surat 2 ayat 20. Ya kan itu. Apa di situ? La zahaba. Zahaba. La ya, zahaba. Ini kan KKL. Ya, surat 2 ayat 20. Berarti ini adalah la ya artinya tunggu. Kemudian surat 2 ayat 206. La bisa. Ya, la bisa. La bisa ini apa Bapak Ibu? KKL. Tapi la di sini artinya tunggu. Ya, tunggu. Dan seterusnya. Jadi kalau la disertai KKL di normal artinya tunggu, la disertai KKL artinya tunggu, ya. Tapi kalau la disertai dengan kata ganti yang sebagai objek atau milik artinya bagi atau tunggu. Sama-sama la. Ya, tapi artinya. Gimana kalau la dengan huruf lain? Ya, contohnya di surat 2 ayat 45. Silahkan dilihat. Nah, itu juga artinya apa? Lain. Ketemu Bapak Ibu? Tunggu. Ya, ini artinya dari apa? Ya, tadi la yang disertai kata ganti atau milik artinya ini Bu. Ini untuk bagi, ya, bagi atau untuk. Tapi kalau la yang ini artinya sungguh. Ya, pakai tadi nama pakai sama huruf lain. Lain ini kan sejatinya la dan apa? In. In apa ini? In apa? Jika. Ini sesungguhnya. Ini sesungguhnya.
Sungguh boleh, sesungguhnya sungguh boleh. Sesungguhnya mah bisa sungguh bisa. Ada lagi nggak? Coba surat 3 ayat 157. Cari lain, ketemu Bapak Ibu? Surat 3 ayat 157 ketemu Ya, Bapak Ibu? lain putus 158 ketemu? Ya. Nah, maka la di situ artinya sungguh. Sungguh. Ya. Oke, sampai di situ. Sambil dibenarkan ya Bapak Ibu, sambil dibenarkan. Termasuk yang la dengan ma. Lama. Ini lain ya, ini lain. 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 Ada yang lama. Saya geser. Lama. Saya geser ya. Contoh lagi. Contoh lagi, koma. Lama. Lain saya tulis di sini aja deh. Surat 3 ayat 157, 3158 ini ya. Nah, di sini adalah lama. Ini adalah surat 3 ayat 81. Itu yang dengan selanjutnya adalah kata benda. Halo. Ya, kata benda. Halo. Oke. Jadi kalau la yang disertai dengan kata benda, ya Bapak Ibu, la yang disertai dengan kata benda, surat 2, enggak buat ini ya. Surat 2 ayat 1 aja kalau gitu contohnya, 70. La mu la lamu badun la mu badun. Nah, badun maksudnya. Nah, ini kan KBPA. Ya kan Bapak Ibu? KBPA yang kalau tunggalnya domah kan? Nah, la kalau disertai kata benda itu di sini la yang artinya sungguh. Kalau dia disertai dengan li menjadi apa bunyinya? La apa li? Lina. Kalau li artinya apa? Bagi atau untuk. Ya, berarti kalau limu tadina artinya apa? Untuk orang-orang yang memiliki petunjuk. Untuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau lamu tadina itu ya, Untuk orang-orang yang mendapat. Tunggu artinya, karena la ini tidak berpengaruh terhadap kata benda, harokat akhir kata benda setelahnya. Jadi la itu nggak berpengaruh terhadap KKSAD-nya. Mau dibawa kemana? La juga nggak berpengaruh terhadap kata benda setelahnya. Dia tetap domah. Termasuk ya. Tapi kata tadi tidak bisa guys. Kalau pakai ini pakai pompa. Gimana kalau la dengan kata ganti sebagai subjek? Kalau kata ganti sebagai objek atau milik, artinya bagi atau untuk. Tapi kalau dengan subjek, surat 59 ayat 13, sisanya nyari sendiri nanti ya. Surat 59. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak kapok ya. Soalnya emang kalau bahas huruf lumayan. La antum. Nulisnya gini. La, ya, nulisnya langsung antum. Nah, yang sejatinya ini dari la dan antum. Jadi la di sini bukanlah huruf yang artinya tiada, tapi la yang ketempelan alif
dari antum itu. Antum ini kata ganti sebagai subjek atau objek atau subjek. Nah, ketika huruf la dengan kata ganti sebagai subjek artinya sungguh. Tapi ketika la dengan ini menjadi apa? Sungguh. Tidak ya. Begitu nanti kata-kata yang ini. Akhirnya tidak terus sekarang ya. Ini jangan-jangan nggak ngikutin. Nggak ada suasana. Ketahuan nih. Lagi ngajar ya Pak Helmi. Enggak apa-apa. Tidur ya, Bapak Ibu. Jadi nanti dirapikan sendiri catatannya. Jadi kalau la yang berdiri sendiri ya, la itu dia nggak berpengaruh terhadap KKS adu normal. Nanti beda dengan kalau la ketempelan nun taukid di belakang. Nah, yang memfatalkan itu bukan la nun taukidnya. Kalau la-nya sendiri nggak berpengaruh KKS adunya normal terhadap kata benda pun normal, nggak mengkasrokan. Sampai situ bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, surat 13 ayat 13 itu. Surat 53 ayat 13. 53. 59 ya, 59. Iya, 59 ayat 13. Kurang bagus ya. Enggak, jelas. Sangat bagus. Iya. Sisanya dari sendiri. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga sekarang. Kalau la dengan kot, nah ini sama ini sejatinya. Kot ini artinya sungguh. La sungguh. Ya. Jadi ini nggak mungkin artinya bagi atau untuk. Ini sungguh juga. Dua double sungguh ya berarti. Biasanya kot itu disertai dengan KKL. Tapi ada juga sih Bapak Ibu beberapa yang disertai dengan KKS AD, tapi jarang. Tapi ada juga yang umumnya kakak. Contohnya ya, banyak sebenarnya, cuma satu aja ya. Karena saya buru-buru jadi dapatnya surah 2 ayat 130. Kalau ada seperti ini 130 130. Nah, seperti ini. Kemudian ini biasanya itu adalah KKN. Banyaknya KKN. Cuma 1-2 aja yang atau fit. habis topai Oh. Kalau ini apa berarti KKN? KKN ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kata dan penting. Jadi KKN-nya dari mana? Nah, Panjang. Berarti pelakunya? Polanya kira-kira apa? Istamala. Apa? Istamala. Istaf atau ifta? Ifta'ala. Hasilnya nggak ada. Ini tuh nggak diganti dengan sor. Ini sejatinya apa ini? Ini sejatinya ya, biasanya kalau setelah kot itu KKN. Cukup ya, satu saja. Ya.
kita membahas yang la yang di sini adalah KKSAD. Kemudian ketempelan dengan yang disebut apa ini? Nun taukid. Nun taukid yang nempel di KKSAD ada dua jenis, Bapak Ibu. Ada nun tasdid, ada nun sukun. Nun tasdid itu yang beratnya, nun sukun yang ringan. Nah, nanti di sini KKSAD-nya fathah. Tapi penyebab fathahnya ini sejatinya bukan la-nya. Karena tadi kan la itu tidak memfathahkan KKSAD kan? Ya, Bapak Ibu? Ya, ya. Nah, ketika kemudian KKSAD-nya fathah, maka yang memfathahkan adalah nun tasdid. Oke. Nun taukid. Nah, gitu. Oke, mari kita silakan sambil digunakan sambil saya cari contoh. Bapak Ibu membenarkan, saya mencari contoh. Oke. Oke, kita bahas ada dua jenis nun taukid. Ada dua jenis nun taukid. Yang pertama adalah kita bahas contoh misalkan oke. Yang paling sering muncul yang paling sering ada di dalam Al-Quran itu adalah pelaku tunggal dan jamak. Ganda enggak. Tunggalnya kalau enggak huwa, ya pelaku tunggal aja. Bisa anta, bisa hiya. Tapi jarang. Yang paling sering itu adalah huwa. Atau hum dan antum. Yang lain tidak. Ya. Jadi yang apa ya? Saya belum menemuin itu yang ganda, ya, yang ganda. Adanya adalah tunggal sama jamak. Sehingga kita fokusnya ke tunggal sama jamak. Oke. Prosesnya begini Bapak Ibu. Saya ambil contoh surat 2 ayat 9. Saya jalan dari depan dulu, baru ke ayat, biar nanti paham. Misalkan ada lam, di sini ada KKSAD pelaku tunggal, misalkan anta. Ya. Jadi asli KKSAD-nya kalau anta seperti ini, misalkan anta berarti kan taji dan taji dan sibuk taji. Iya, taji dan. Oh ya, tajida, tajida ya. Ya. Taji dan. Enggak, nanti dulu, sebentar, belum ke situ. Sebentar dulu ya. Ini pelaku anta ya. Itunya kan sebentar. Ini kan akar katanya apa? Wajada. Oh iya, berarti tajidu. Aslinya berarti tajidu. Gini, aslinya tajidu. Ini KKSAD pelaku ketika ketempelan nun taukid, nah, ya, jadi ada huruf la, ada KKSAD tajida, apa tajidu, dengan KKSAD pelaku anta, ketempelan nun taukid. Fungsi huruf nun taukid mengapakan? Kalau KKSAD-nya tunggal, difathahkan jadi da. Oke, menjadi seperti ini kalau digabung. Si nun tadi memfathahkan menjadi gini, la, ta,
Sudah. La, Sudah. tidak tempelannya. Nah, kalau sudah nempel nun taukid, maka du jadi ga. Kalau tunggal, paham Bapak Ibu? Terus, kalau tunggal seperti itu, gampang, simple. Kalau tunggal, oke? Kalau tunggal, oke, kita lihat lagi. Kalau tunggal ya, bisa dua, bisa. Nah, tunggal tuh yang kayak, nah contohnya lagi, bentar ya. Oke, contohnya seperti ini lagi. Surat 2 ini yang tunggal-tunggal tuh yang gini, yang nggak ada tambahnya ani, nggak ada tambahnya una. Berarti kalau pelakunya nahnu termasuk tunggal nggak? Termasuk karena nggak ada tambahan. Nggak ada tambahan. Surat 2 ayat 155 misalkan. Ada huruf lam, kemudian ada nabalu. Aslinya gini. Lam berulang. Ya. Kan? Ketempelan nun taukid. Nah, kalau sudah ini kan asal muasalnya begitu, ketempelan nun taukid. Kalau sudah ketempelan fungsi nun taukid apa? Memfathahkan. Menjadi gini, la, si wawunya la, lu jadi wu. Nah, seperti itu. Jadi kalau sebelum nun taukid itu fathah, sebelum nun taukid fathah, ini dipastikan dia berarti pelakunya tunggal. Tunggal itu maksudnya wa, anta, hiya, ana, nahnu itu termasuk yang belakangnya nggak ada tambahannya apa-apa gitu. Kan kalau pelaku huma kan ada tambahnya ani, pelaku hum ada tambahnya una gitu maksud saya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Surat 3. Sebentar. Saya cek dulu. Saya cari dulu. Nah. Oke. Ini untuk contoh yang dia hum. Kita cari yang tunggal dulu deh. Ayat 7. Kita cari yang tunggal dulu biar terbenak. Nah, contohnya surat 2 ayat 73. Di situ ada la yakulana. Nah, itu aslinya gini. La ya gitu ya. Tambah nun taukid. Fungsi nun taukid mengapakan? Memfathahkan. KKSAD. Jadi gimana hasil akhirnya? La yaku la yaku yang tadinya lu jadi la, ketempelan la. Jadi kalau sebelum nun taukid itu dia fathah, tinggal lihat depannya. Kalau depannya ta, oh berarti pelakunya. Kalau enggak dia, anta, berarti konteks kalimat. Kalau depannya na, berarti pelakunya nahnu. Kalau depannya a, berarti pelakunya ana. Kalau depannya ya, berarti pelakunya dua. Itu. Kalau silakan. Nggak. Surat 2 nggak ada berarti nggak ketemu buat 4-3 nggak mungkin. Di ini saya 4 nulisnya 2, maaf ya. Nah, 473 ya Bu? Ya, 473 ada nggak? Ada. 3 ya. Berapa Bunda? 473. Jadi ini ya maksudnya ya Bapak Ibu, sebentar saya hapus dulu. Yang di 296 itu ininya, nah hasil akhirnya gitu.
Yang di surat 2 itu yang ininya. Kalau ini kan prosesnya ya. Prosesnya. Ini hasil akhirnya ini 4, 1, 4, 7, 3 itu adalah ininya. Ini prosesnya, atasnya itu prosesnya. Itu yang enggak. Silakan di screenshot. Sudah boleh? Sudah. Sudah boleh. Lah kok dia. Stop dulu. Oke. Kita lihat surat 3 ayat 81. Oke. Kalau seperti ini, contohnya ya surat 3 ayat 81. Di contohnya gini, la tu, la tu, minum, sienu. Nah, ada nun taukid. Nun taukid nempel di KKSAD gitu ya. Tapi doma itu pasti dia jamak. Tinggal depannya. Kalau depannya belakangnya itu berarti antum gitu. Prosesnya gimana? Mari kita lihat prosesnya. Prosesnya dulu. Yang silahkan. Ya. Jadi prosesnya gini. Ini aslinya la. Kemudian tu minuna. Pasti begitu. Ketempelan nun taukid. Fungsi nun taukid mengapakan Bapak Ibu? Mempatahkan KKSAD. Ya, yang mempatahkan nun taukidnya. Bukan la-nya. La di sini artinya sungguh. Kenapa? Ini la yang berdampingan dengan la. Sedangkan nun taukidnya artinya benar-benar. Bisa sungguh, sebenarnya bisa sungguh juga gitu loh, tapi karena di sini depannya udah sungguh, jadi ini kita ini benar-benar. Yang tadi dikasih judul arti benar-benar. Dia proses mempatahkan ya. Masih ingat Bapak Ibu KKSAD kalau dipatahkan yang bentuknya yang lakunya antum diapain? Uang nun. Yo. Yo. Yo, Mak. Aku beli. Aku apa? Ada.
kalian sungguh akan beriman tentang itu ya. Dan di ayat yang sama juga di dekat situ apa di itu ya masih ayat yang sama itu ada yang la proses dulu ya la kemudian dan itu ya dan sekarang ini kan aslinya gini nah aslinya gitu ketempelan nur yang fungsinya mengapakan Katakan. memfathahkan. Cara memfathahkannya gimana? Dua Wow. nun berarti dua nun diangkat menjadi gini la tan suruh waw alif ketempelan nggak bisa dibaca maka ini apa pergi menjadi la tan suruh jadi kesimpulannya kalau sebelum nun taukid rumah berarti pelakunya adalah ganda jamak. Tapi kalau sebelumnya fathah pelakunya adalah tunggal. Maksud tunggal di sini itu yang belakangnya nggak ada tambahnya, bisa gua, bisa dia, bisa anta, bisa anak, bisa nahnu ya nggak ada tandanya kan itu Bapak Ibu ya. Kalau anti ada tandanya nggak? Ada. Ini baru ketempelan nun taukid. Ya, yang ketempelan nun taukid. Baik yang pelaku tunggal maupun jamak tunggal. Sekarang gimana kalau ketempelan nun? Sama-sama taukid, tapi nun sukun. Ini masih ayat yang sama ya. Sudah? Ada mana? Mana? Sampai 8. Dia buat. Fungsinya apa tadi? Maka lihat caranya. La yakunu jadi yakuna. Ya. Nah, jadi gini, nun. Nah, dalam hal ini nun dengan nun bisa ditasdidkan tidak? Nah, Itu bisa. Kalau bisa. Ibu bisa apa enggak? Nggak bisa. Terus gimana caranya? Caranya adalah nun sukun ini menjadi tanwin. Ini nih penampakannya tanwin. Jadi gini nanti. Jadi ini masih proses ya. Ya, la, ya, si naknya kan gini nah. Si nun sukun ini ke
sini jadi tanwin. Sampai situ bisa dipahami? Kalau ada kata, kalau Bapak Ibu selama ini kan tahunya kata benda, kalau belakangnya itu kata lain, maka tambahin apa? Tambahin apa? Alif. Sehingga gini. Iya, surat 12 ayat 22. Ada nggak tadi? Mana nggak Bapak Ibu? Ketemu nggak? Itu tanwin itu bukan berarti itu kata benda. Kita selama ini mengenali tanwin itu kan kata benda ya. Kata ini ya, kata benda. Bukan. Objek tunggal. Itu adalah nun taukid yang nun sukun. Tapi ya. Bapak Ibu pernah kan kalau ada kata benda yang belakangnya fathah tain, itu suka ditambahin apa? Alif. Ini sama juga. Ini ditambahin alif. Alif itu tambahin. Menjadi apa? Layakuna. Coba lagi
ya, yang ini jarang Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir banget. Jangan kalau ngeliat ini panik-panik gitu ya. Ini jarang. Jangan aduh ternyata macam-macam ya gitu. Betul. Nggak usah panik ya Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Sebentar. Oke. Misalkan saya punya nas fa. Ini apa ini Bapak Ibu? Laku nahnu itu kan belakangnya nggak ada tambahan apa-apa. Kemudian ketempelan nonnya non taukid tapi sukun. Maka fungsi non taukid tadi memfathah. Kira-kira bunyinya juga telah. Kan ketempelan sama nun ya. Ainnya gini ketempelan sama nun. Ainnya jadi apa? Fathah. Nunnya sukun. Ini fathah ini karena apa? Karena huruf nun taukid memfathahkan KKS AD. Jadi di sini KKS AD-nya jadi fathah. Kenapa? Karena ketempelan nun taukid. Kemudian yang nun taukid nempel yang dia wujudnya adalah sukun, nun sukun, itu dia ke sini. Jadi dia pergi ninggalin jejaknya tanwin. Jadi gimana? Jadi kan las ini kan. Lagi setiap ada huruf akhir yang dia patahkan itu selalu ditambahkan alif. Jadi gini hasil akhirnya ini proses. Nas. Ya nggak yang di ayat surat 9 alat yang alat ayat 15 ya. Begitu Bapak Ibu. Bukan kakak objek tunggal ya. Mau bertanya ya bukan kakak objek tunggal. Untuk layakunan nanti kan penggalannya tetap binan ini 2 ya Bu ya. Ya, jadi kalau penggalan ini Bu. Ya, baru diulang lagi berarti gitu kan? Ya. Sesuai dengan aslinya lagi berarti ya Bu ya? Iya. Pasti bunyi. Ya. Cukup ya Bapak Ibu? Boleh. Aku kalau tapi boleh tanya buat saya. ya silakan kasih firman. Kalau lam alif itu saya ini ayat 7123. Surat 71 ayat 23. Ya. Yang mana Pak? Wala yajid wala tazurun Turunnya ya. itu sama dengan rumus tadi. Ini nunnya nun ya nun taukid. Ya. Ini kan berarti ya sama ini Pak. Sama ya. Sama. Ya. Jadi kalau la ini ya sama ya. Ya.
Cuma artinya aja berbeda Pak. Kalau di sini sungguh, Ini jangan. kalau ini jangan. Nah, di ayat ini. Yang di ayat yang 71 ayat 23 itu adalah jangan Pak lah ya. Nah, karena kan nggak ada lah begini artinya sungguh ya. Nah, Nah, dalam hal ini dia artinya jangan. jangan. Betul Pak. Kakak adiknya. Kasih Pak. Oke. Sebelum nun taukid, yang di situ sebelum nun taukid Pak, doma apa fathah? Doma. Berarti kalau doma, Antum. berarti kan jamak ya Pak ya. Antum. Nah, yang depannya, kalau depannya Pak berarti antum. Kalau depannya ya berarti hum. Nah, kalau depannya ya berarti hum. Gitu Pak. Seperti ini bisa kita simpulkan ini jamak jadi ya, hum ya, antum betul. ya. Antum. Betul. Ya. Misalnya di terjemahannya itu kamu gitu. Oh ya, Pak biasa Pak. Jadi terjemahan di Antum. kitab itu untuk kalian itu hampir semuanya diartikan kamu. kamu. Iya. Kelas baru Pak Supirman juga gitu kok. Di istiqomah. Istiqomah Pak Supirman. Terjemahan Depak memang itu semuanya artinya. Yang hadis itu sungguh jadinya ya Bu ya. Lah yang mana Bu? Ini laha baik laha baik Enggak, Oh enggak. itu janganlah. Lah yang artinya sungguh itu bukan lam alif Bu. Lah doang. Dan lah yang artinya sungguh itu dia nempel di KKSA di penulisannya. Penulisannya nempel seperti hasil akhirnya kan ini nempel kan. Kalau ini kan proses, makanya saya tulis itu terpisah tuh karena proses. Sudah Bapak Ibu? Pak, goreng dendengnya baik. Goreng dendeng, ada dendeng. Oh dendeng batokok boleh. Malam pakai dendeng. Buka dendeng. Nama bapaknya lagi. Benar-benar. Oke. Perbedaannya apa? Nun taukid dengan nun sukun itu sama-sama nun tasdid dengan nun sukun sama-sama taukid. Hanya bedanya nun tasdidnya itu berat gitu ya. Nun sukun itu ringan. Kesungguhannya itu ya benar-benar. Untuk ini tuh saya baru nemuin dua ini untuk yang nun sukun itu. Jadi ini bukan kata benda ya, bukan kata benda. Tapi tanwinnya ini adalah penampakan atau jejak dari nun. Jadi tanwinnya itu jejak dari nun sukun, nun taukid yang nun sukun. Nah, kalau ini jejak maka fathah ini berarti dia tunggal. Maksudnya berarti itu fathah dan enggak menjumpai yang dom. Cukup Bapak Ibu, masih ada waktu saya mau bahas yang satunya lagi. Ini tadi nomor berapa ya Bu Ewa? Perasaan nomor 3 ya? 3 sudah. Nomor 4. Nomor 1 tadi apa? Nomor 2 Lagi normal. lah yang ada normal kan? Oh, nomor 3-nya lakot ya. Nomor 4-nya ini. Sekarang nomor 5. Silakan Bu Ella. Yang nomor 5 yang ini. Enggak, ini kan masih lanjutan kan? Non taukidnya kan 2 Bu. Satu tasdid, satu sukun. Iya, itu masuk dalam satu ini, satu nomor.
Satu nomor. Bunda, ini pelakunya hanya untuk anta aja, anta tunggal. Yang jamaknya belum ada ya Bunda. Bunda kalau nemuin nanti kasih tahu saya. Saya belum nemuin. Saya belum menemuin. Bunda. Nanti kalau Bunda nemu, Bapak Ibu semuanya nemu, tolong kasih tahu saya. Ada tuh Bunda. Di mana? Di ini nih, apa ya? Pala tamu tunnah. Yang mana, Bunda? Di Al-Baqarah 132. Kasih saja ya itu. Itu mah non pasti Bunda. Ya, antum. Yang sudah tanyain non sukun kan? Cukup ya Bapak Ibu? Itu yang nomor 5. Yang ada ina atau in. Ini dua-duanya artinya sesungguhnya. Cuma in di sini ringan. Sejatinya in di sini inna juga. Yang dia ada kalimat la di sini artinya bisa benar-benar, bisa sungguh, bisa kayak yang kalau kalimat bersyarat depannya huruf syarat in, maka temennya fa gitu. Tapi ini jika, jadi maka. Kalau ini enggak, inna sama in yang artinya sesungguhnya. Maka jawaban dari kalimat sebelumnya itu adalah dari la sini. Jawabannya. Yang pertama, bisa juga lau, titik-titik la. Sama itu artinya. Atau laula, titik-titik la. Atau yang di depannya ada aksamu, ininya la. Kita buka satu persatu. Surat 2. Bentar ya, saya carikan dulu. Oke. Surat 2 ayat 143. Surat 2 ayat 143. Dari wa'in. Kanat. Ya, la kabiratan. La. Kabiratan. Ya. Kita selama ini mengenal in itu artinya jika ya Bapak Ibu. Ya, Nah, ketika in disertai dengan la, ada kalimat ininya ya. Jadi ini tuh dia artinya bukan jika, tapi sungguh atau sesungguhnya.
Nah, di sini tuh artinya bisa sungguh, bisa benar-benar, bisa niscaya. Jadi ini tuh jawaban dari kalimat sebelumnya. Itu. La, wa in la. Oke. Lagi surat 2 ayat 74. Coba surat 2 ayat 74. Coba cari yang ada in-nya. Wa in. Inan, Inna ya di situ ya. ya, ya, Yang mana? Inna. Inna, kemudian la. Nah, lama itu La. ya. Ya. ya lama. Jadi di situ ada in. Bentar ya. Sebentar. Saya ini dulu enggak muat. Ini artinya adalah sesungguhnya ya. Kemudian contohnya lagi adalah wa in. Wa in min Hal. al hijaroti. Al Hijarati. hijaroti. Nah, habis itu lama. Nah, kalau inna mah udah, ini mah inna ya, inna. Kalau Iya, inna kita inna. sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Kalau inna itu kan sudah sesungguhnya ya. Ya. Nah, ada la di sini. Maka ini artinya adalah benar-benar atau sungguh silakan. Intinya artinya bisa itu. Karena di depannya udah sesungguhnya maka enaknya adalah bisa benar-benar atau niscaya. Niscaya boleh. Tergantung konteks kalimat nanti. Sampingnya juga ada itu. Selanjutnya ada kan? Ya. Yang bawahnya Sudah. ya Ya, wa banyak. inna minha Minha. lama. Lanya di Ya, situ syak. artinya adalah benar-benar. Ya. Bawahnya ada lagi. Ya, banyak ya. Ya. Intinya ketika huruf in, kalau in di sininya fa, maka innya jika. Tapi kalau in di sini adalah la, dia innya sesungguhnya. Banyak ya Bapak Ibu, macam-macam ya ternyata. Surat 2 ayat 20. Aduh. Yang walau. Walau sya. Ya, Walau ini ya. sya. Ini ya, walau surat 2 ayat 20 yang walau Sya. Walau sya. titik-titik kan di situ? Ya. Ya. Sya'a Allahu. Allahu lana la dhahaba. Nah, ini berarti di sini kalau depannya walau, di sininya la-nya di sini apa? Sungguh. Bisa niscaya. Iya. Ya, kalau diterjemahan apa? Niscaya. Kiranya. Kenapa? Karena ini sejatinya adalah jawaban dari kalimat depan. Kayak kalau huruf syarat, jawab syarat gitu. Nah, kalau ini tuh jawaban dari kalimat depan. Kalau jawab syarat kan suka ada niscaya, pasti gitu ya, sama ini. Hanya kita nggak sebutnya huruf syarat ya kalau dalam istilah ini. Intinya ini jawaban dari kalimat sebelumnya. Laula, contoh laula itu ada di ini contohnya banyak ya, ada di surat 2 ayat 20. Kemudian surat 2 ayat 103. Surat 2 ayat 220 bisa dilihat. Surat 3 ayat 110. Surat 3 ayat 159 silakan dilihat masing-masing karena waktunya udah mau habis. Yang laula, contoh laula. Surat 4 ayat atau surat 2 aja deh. Surat 2 ayat 251. Walaula, ada ya Bapak Ibu? Ya. Ya, surat 2 ayat 251. Di situ ada
laula, Dawa, dan seterusnya laula, sampai ketemu la, la, fa, sa, la, fa. fasadati, la Ini fasadati. ini aslinya adalah fasadats. Berarti pelaku ini apa? KKL, pelaku Iya. iya. Babaan Ya. Kenapa menjadi kasroh? karena bertemu dengan lam sukun. Ya. Kemudian selanjutnya ayat ini contohnya ada di surat 2 ayat ini ya. Ada juga di surat contoh lain ya, contoh lain. Ada juga di surat 4 ayat 113, silakan dicek. Surat 4 ayat 83. Surat 4 ayat udah cukup. Ya, cukup. Ya, cari sendiri nanti Bapak Ibu ya. 83. Kemudian yang satunya adalah surat 5 ayat 53. Kalau ada kata aksamu dan konco dan itu ya. Kalau aksamu berarti apa? KKL ya. KKL. Terus kemudian ASAD. nah Aksamu. ya jadi nanti berarti nulisnya bukan gini Bu, tapi gini. Depannya ada aksamu, ada titik-titik la gitu. Contohnya ada di surat 5 ayat 53. 53. Silakan dicari. Aksamu Aksamu. billahi jahda aimanihim. Aimanihim. Innahum lama Innahum. akum. Nah, Lama akum. itu ya. La sendiri. Nah, maksudnya gini, la di situ artinya berarti niscaya. Lebih pasnya sebenarnya niscaya ya. Karena memang jawaban. Coba silakan dicek di Depak artinya apa. Kalau nggak benar-benar niscaya. Apa di Depak Bapak Ibu? Di Depak saya benar-benar. Jadi la di sini dia sejatinya jawaban dari kalimat yang ada di depannya. Cukup saya pikir Bapak Ibu nggak usah diinikan karena hanya ada 2 kelompok sejatinya. Pertama adalah la yang dia huruf jar artinya bagi atau untuk. Yang satu lagi adalah la yang artinya sungguh. Sungguh itu bisa benar-benar, bisa juga ini nanti tergantung konteksnya. Takutnya bingung. Artinya adalah yang memang dia posisinya sebagai kalimat jawaban dari kalimat depan. Batas kalimat jawaban. Cukup Bapak Ibu untuk la. Aduh. Cukup. Belum. Masih ada waktu berapa menit? 31. Habis. 32. Mau review. Lewat 2 menit. Oh iya. Oke, Bapak Ibu, review sebentar. Ya, silakan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Silakan Bu Ella. Sudah. Oke. Yang pertama adalah la yang dia artinya bagi atau untuk ketika disertai dengan kata ganti sebagai objek atau milik. Ya. Kemudian kalau la disertai dengan kata ganti sebagai subjek maka artinya sungguh. La disertai dengan kata benda yang la disertai dengan kata benda yang dia tidak memberikan pengaruh apa-apa ya Bapak Ibu, itu dia juga artinya sungguh. Kalau yang mengkasrohkan kata benda apa? Li. Ya. Li.
Kalau ini la. Jadi kalau ada la disertai kata benda, dia nggak memberikan pengaruh terhadap harokat akhirnya. Dalam hal ini artinya adalah sungguh. Ya. Kemudian la bisa dengan huruf, tadi contohnya lain, lama. Kemudian juga bisa dengan KKL, ya. Kemudian bisa juga dengan KKSAD dan dia normal, tidak berpengaruh terhadap KKSAD. Yang memfathahkan KKSAD ketika ketempelan nun taukid bukan la-nya, tapi nun taukidnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Adapun selebihnya nggak usah dipikirkan karena itu adalah jawaban dari kalimat di depan. Intinya artinya sungguh juga. Ya, yang penting 3 tadi ya. La yang artinya bagi atau untuk hanya kalau dengan kata ganti sebagai ganti objek atau milik. sebagai Ketika dengan subjek maka sungguh. Ketika dengan kata benda maka sungguh. Ketika dengan huruf maka sungguh. Ketika dengan KKL maka sungguh. Jika dengan KKSAD dia tidak mengapa-apakan, KKSAD-nya normal. Ketika kemudian ketempelan nun taukid baru KKSAD-nya menjadi fathah. Yang memfathahkan bukan la-nya tapi nun taukidnya. Nun taukid yang nempel di KKSAD ada nun tasdid, ada nun sukun. Ya. Kalau nun tasdid nempel ya udah tasdid aja, tapi nun sukun ketika nempel dia wujudnya dalam bentuk tanwin. Karena belakangnya tanwin maka ditambahkan alif. Ya. Kalau la yang letaknya di tengah sebelumnya ada in, ya itu dia adalah jawaban dari kalimat yang ada di depannya. Artinya sungguh juga. Begitu Bapak Ibu. Arti aslinya sungguh, tapi bisa niscaya, bisa benar-benar. Cukup ya Bapak Ibu ya. Ingatnya kalimat bersyarat aja. Kayak fa, fungsinya kayak fa. Hanya kalau fa ditemenin in, kalau la ini ditemenin inna, atau in tapi in itu sejatinya inna, gitu. Sejatinya inna dia. Tapi dia untuk alasan perbedaannya itu ada kok Bapak Ibu di kamus bisa dilihat in coba in yang sudah sholat nggak apa-apa bisa ini silakan in baca halaman 50 baris ke 1 2 3 4 5 6 7 udah. Minta waktunya ya, nggak apa-apa Bapak Ibu Ridho 4 menitan. Ada Mahmud Yunus halaman 50 silakan dibuka. Ada gini in, di situ ada khof, ya khof min. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya apa? In ini apa? KB PP. Artinya in yang diringankan dari inna. Maksudnya gitu. Jadi in ini sejatinya ringannya, bentuk ringannya dari inna. Yang diringankan dari inna. Gitu. Makanya ini sejatinya inna. Tapi yang diringankan kayak tadi aja nun ini nun taukid ada nun sukun. Ini sejatinya ya ini, cuma dia yang diringankan gitu. Makanya in di situ artinya apa? Sesungguhnya karena in ini sejatinya yang diringankan dari inna. Ini artinya yang diringankan. Dari inna. Makanya sejatinya artinya ya arti inna, sesungguhnya, bahwasanya. Gitu. Nah, bawahnya lagi ada inna strip anna itu artinya bisa sesungguhnya bahwasanya sebenarnya. Jadi inna dengan ini tuh sebenarnya sama artinya.
Begitu Bapak Ibu. Ya, cukup ya. Makanya kenapa inna sama in tadi artinya sama. Karena in itu sejatinya ya inna, tapi yang diringankan. Cukup. Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan sore hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada kebenaran dari Allah ya Bapak Ibu, kita sama-sama dalam proses belajar. Kalau ada penyampaian baik dari materinya maupun dari cara saya menyampaikan yang mungkin ada hal-hal yang nggak berkenan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Saya serahkan ke Pak Helmi. Bapak Ibu, saya akhiri ya, mudah-mudahan sehat selalu sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Bapak Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.